Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 pengantar pendidikan kelas M213. Perkenalkan, saya Rizka Melinda. Saya Agda Sari. Saya Kusuma Potrina. Saya Sujarti. Saya Nurul Salsabila. Saya Sabina Yujani. Saya Yanti. Saya Arini. Saya Nur Putrani. Saya Ulfani. Pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Pendidikan sering terjadi di bawah bimbingan orang lain, tetapi juga memungkinkan secara otodidak. Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003, pendidikan ini dilakukan melalui 3 jalur, yaitu jalur pendidikan formal, informal, dan non-formal. Namun, pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan tentang pendidikan informal dan non-formal, serta aliran-aliran pendidikan non-formal sebagai aliran pokok di Indonesia. Pendidikan di Indonesia telah ada sejak tahun 1901, zaman Belanda menduduki Indonesia. Saat itu, Belanda mendirikan sekolah-sekolah di Indonesia untuk kalangan pribumi. Tujuannya adalah sebagai bentuk upaya dari kebijakan politik etis yang mereka terapkan. Namun, seiring berjalannya waktu, sistem pendidikan di Indonesia sudah mulai berkembang, terlepas dari campur tangan Belanda. Di sisi lain, di lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat, terjadi kegiatan belajar yang dilakukan secara mandiri. Jalur pendidikan ini disebut pendidikan informal. Keluarga merupakan tahapan pertama yang dilalui seorang anak dalam mengarungi pendidikan. Contohnya seperti pengenalan tentang Tuhan, pengenalan yang baik dan yang mana yang tidak baik. Lingkungan masyarakat di mana anak berkembang. Dalam pendidikan formal, ada 4 tingkatan yang akan ditempuh, yaitu prasekolah, sekolah dasar, sekolah menengah atas, dan perguruan tinggi. Di samping itu, ada juga pendidikan yang dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang untuk memenuhi kebutuhan pendidikan peserta didik tertentu, untuk mendapatkan informasi, pengetahuan, latihan, bimbingan, sehingga mampu bermanfaat bagi keluarga, masyarakat, negara. Pendidikan jalur ini disebut pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal dan informal merupakan salah satu jalur pendidikan pada sistem pendidikan nasional yang bertujuan antara lain untuk memenuhi kebutuhan pendidikan masyarakat yang tidak dapat dijangkau dan dipenuhi oleh jalur pendidikan formal. Sejarah pendidikan non-formal ini diawali sejak pemerintah Belanda berkeinginan melakukan sesuatu pembangunan. Maka para pemuda terampil mereka didaftar untuk mengikuti kursus tertentu ke tempat yang ditentukan. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Hasil pendidikan informal diakui sama dengan pendidikan formal dan non-formal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan. Pendidikan non-formal adalah aktivitas belajar di luar sistem persekolahan atau pendidikan formal, namun tetap dilakukan secara terorganisir. Oleh karena itu, pendidikan non-formal juga sering disebut sebagai pendidikan luar sekolah. Terkadang pendidikan non-formal dapat berupa pendidikan tambahan di sekolah atau justru tidak memiliki kaitan sama sekali. Misalnya, pramuka yang merupakan kegiatan ekstrakurikuler adalah salah satu contoh pendidikan non-formal yang menjadi pendidikan tambahan di sekolah formal. Perbedaan pendidikan formal, non-formal, dan informal yaitu pendidikan formal adalah pendidikan yang didapat dari suatu lembaga. Pendidikan non-formal adalah jalur pendidikan dari luar pendidikan formal yang dapat dilakukan secara terstruktur dan berjenjang seperti kursus dan pelatihan. Adapun pendidikan informal adalah jalur pendidikan yang didapat dari lingkungan dan keluarga. Aliran-aliran pendidikan muncul sejak manusia hidup dalam suatu kelompok yang diharapkan dengan program regenerasi bagi keturunannya. Pada setiap aliran pendidikan memiliki pandangan yang berbeda dalam memandang perkembangan manusia.
Aliran pendidikan modern di Indonesia salah satunya adalah progresisme. Karena yang menganut prinsip pendidikan berpusat pada anak. Anak merupakan pusat dari keseluruhan kegiatan pendidikan. Karena pendidikan progresisme sangat memuliakan harkat dan martabat anak dalam pendidikan. Aliran ini menekankan pada how to think, bagaimana berpikir, how to do, bagaimana bekerja, bukan what to think atau what to do. Artinya, lebih menekankan dan mengutamakan metode pada materi. Itulah tadi penjelasan